Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Pada tahun 2006 terjadi sebuah tragedi yang menggemparkan seluruh masyarakat India dikarenakan seorang pemuda berusia 19 tahun terjatuh ke dalam dapur iblis yang merupakan lubang menganga hingga 900 meter di perut bumi, dan akan diangkatnya kisah nyata ini menjadi sebuah film membuat penonton banyak terpukau hingga berhasil mendapatkan skor yang sangat tinggi, yakni 8,6/10 bintang. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan anak-anak yang berasal dari desa Manjumel, dan mereka selalu menghabiskan waktu bersama di setiap harinya serta saling berbagi satu sama lain, sehingga terciptalah tali persahabatan yang begitu sangat kuat. Waktu pun terus berlalu dan kini mereka telah tumbuh dewasa namun masih tetap tinggal di desa yang sama, dan singkat cerita, rutinitas pekerjaan masing-masing yang dilalui pada setiap harinya tentu membuat pikiran lelah. Maka Kutan selaku sahabat yang paling tertua pun mengajak seluruh teman-temannya untuk pergi berlibur, dan di sini tampak Kutan memiliki jiwa besar tatkala ia tak mempermasalahkan Subas yang tidak memiliki uang. அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம்டா. சாப்பிட தானே பணம் வேணும், அதை நான் தரேன். ஆசிரமம் கட்டி செட்டில் ஆயிடுவோம் போல இருக்கு. வினாக்கள் தாண்டுங்கள் கூடும். Mendengar sebuah lagu yang diputar pada siaran radio, Sudi yang mengetahui tempat syuting video klip lagu yang mereka dengar saat ini berlokasi di Goa Guna pun, maka Sudi mengusulkan kepada para sahabatnya untuk mendatangi tempat wisata Goa Guna, dan usulan Sudi itu pun langsung disetujui oleh para sahabatnya. Telah tiba di pintu gerbang masuk pariwisata, mereka pun membeli makanan terlebih dahulu di kedai Devorta, dan setelah itu mereka memasuki hutan wisata dengan penuh semangat serta penuh kegembiraan, dan tak lupa mereka berfoto bersama mengabadikan momen persahabatan. Prasad selaku supir pun meminta izin untuk tidur di mobil, sementara yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan hingga ke puncak bukit. Dan sesampainya di sana, Sudi pun kembali mengatakan bahwa Goa Guna yang asli terletak di bawah lereng bukit, sedangkan yang mereka lihat saat ini hanyalah goa replika wisata. Maka mereka pun memutuskan untuk turun melihat goa yang asli secara diam-diam melewati pagar pembatas. Mereka pun memasuki lereng bukit semakin dalam untuk menemukan tempat pembuatan video klip lagu dari artis yang mereka sukai, dan tentunya semakin jauh mereka masuk ke dalam udara semakin menjadi dingin, dan kebetulan Jarjit menemukan sebotol kaleng cat kecil lalu menuliskan pada batu bukit nama geng mereka, yakni Manjumel Boys. Dan ketika Kutan meminta para sahabat untuk naik ke atas berfoto di depan tulisan nama geng mereka, lalu tiba-tiba
Mereka yang awalnya menduga Subas nan terjatuh hanya bercanda akan tetapi semakin lama mereka memanggil nama Subas tak kunjung mendapati jawaban. Barulah suasana berubah menjadi mencekam lagi menakutkan, ditambah kelilawar penghuni goa telah keluar yang menjadi penanda bahwa lubang tersebut sangat dalam, dan akan telah keluarnya kelelawar tersebut, Dominic selaku pemandu wisata mengetahui bahwa suatu hal yang mengerikan telah terjadi. Abilas yang sepertinya telah kerasukan pun ingin menyusul Subas ke dalam lubang, dan tentunya si Ju yang bertubuh kekerlah yang menangani dan menghentikan serta membawa Abilas pergi menjauh. Lalu sesaat kemudian Dominic si pemandu wisata sangat terkejut mengetahui ada yang jatuh ke dalam lubang setan, dan Dominic menyuruh seluruh para sahabat untuk pergi dan meninggalkan rekan mereka karena jatuhnya Subas merupakan keputusan setan, namun tidak bagi Kutan. Tentunya ia tak akan meninggalkan Subas. Lalu Kutan meminta kepada para sahabat lainnya untuk segera meminta pertolongan. Jarjit dan rekan lainnya meminta bantuan kepada fotografer wisata. Lalu ia menyuruh untuk menemui penjaga hutan. Lalu selanjutnya mereka meminta pertolongan kepada pemilik kedai yakni Devorta. Dan ketika Devorta mengetahui Subas telah terjatuh ke dalam goa guna, tiba-tiba tubuhnya menggigil. Lalu meminta Jarjit dan rekannya pulang saja dan tak melakukan tindakan apapun. Namun putri dari Devorta memarahi ayahnya yang tak mau membantu, dan ia pun menyarankan Jarjit untuk segera pergi melapor ke kantor polisi. Please, konjam help பண்ணுங்க. குளிக்கல. வண்டி இருக்கு. அங்க இருக்கு. பிரசாத். Setibanya Devorta di pinggir lubang gua guna, maka ia pun segera melarang para sahabat untuk mendekat serta memberikan jimat penangkal setan kepada seluruh sahabat. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba saja hujan turun yang membuat mereka khawatir tentang keadaan nasib Subas dan semakin bertambah buruk. Kembali kepada Jarjit dan rekannya yang telah tiba di kantor polisi pun, mereka justru dimarahi oleh Partai Coklat karena mengotori lantai, dan ada satu polisi yang bernama Mas Nur pun. Lalu ia menceritakan bahwa Gua Guna sebenarnya bukanlah nama asli tempat itu, melainkan namanya adalah Dapur Iblis dan telah memakan korban sebanyak 13 orang, yang mana korban terakhir merupakan keponakan menteri, dan ia telah mengerahkan seluruh aparat dan memberi hadiah 15 miliar kepada siapapun yang berani untuk turun menyelamatkan keponakannya. Namun tak ada satu orang pun yang bersedia melakukan tindakan tersebut. Dan jika seorang menteri saja tidak bisa memanfaatkan jabatan serta uangnya, apalagi kalian yang hanya rakyat biasa. Sesaat kemudian inspektur polisi pun masuk dan langsung memukuli dengan keras Jarjit bersama rekan-rekannya, bahkan menuduh kelompok Jarjit telah mendorong korban lalu seolah melapor kepada polisi. Dan lebih parahnya, Inspektur Kanciang ini akan mempidanakan mereka, akan tetapi bawahannya datang mengatakan bahwa Subas yang telah jatuh ke dalam lubang telah viral di media sosial. Maka Inspektur menyuruh bawahannya untuk pergi bersama Jarjit ke Dapur Iblis, tapi hanya untuk formalitas saja. Dan di tengah perjalanan si polisi malah menyuruh Jarjit untuk mentraktir homar beserta rokok lengkap dengan korek apinya, lalu mengatakan tak usah terburu-buru karena dipastikan teman kalian tidak akan selamat dari lubang Dapur Iblis. உங்க அவசரத்துக்குலாம் எதுவும் பண்ண முடியாதுடா. நான் என்ன சின்ன பையனா?
Setibanya di dapur iblis, tampak curah air hujan turun semakin deras mengalir ke dalam lubang dan Kutan. Tanpa memikirkan nyawanya sendiri, ia rela menahan aliran air yang masuk ke dalam lubang, dan tindakannya itu pun juga diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga membuat Devorta, si fotografer dan juga penjaga hutan sangat menentang apa yang sedang mereka lakukan. Bukannya membantu si bapak polisi yang terhormat, justru mengatakan Subas yang telah jatuh ke dalam dapur iblis ibarat uang yang telah masuk ke kotak amal dan tak mungkin diambil kembali. Maka polisi memaksa para sahabat untuk segera pulang, bahkan menampar wajah Prasad untuk menakuti. Namun ikatan persaudaraan yang telah terjalin sejak dari kecil itu pun tidak membuat mereka akan meninggalkan Subas meski mereka dibunuh sekalipun. ஆறுமோண்ணா, பசங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுண்ணா. இங்க இருக்குல்ல, நீ தான் பெரிய ஆளா தெரியுற. அவங்க அப்பா கிட்ட போய் என்ன சொல்லுவேன்? Ternyata Subas masih hidup dan telah tersadar dari pingsannya berkat usaha Sikson yang terus-menerus memanggil namanya. Subas yang terluka hebat dan tersangkut di kedalaman 120 meter tersebut berusaha menggunakan sisa-sisa tenaga yang ada untuk berteriak, dan beruntung suaranya itu terdengar oleh Sikson dan para sahabat lainnya sehingga mau tidak mau pihak kepolisian pun memanggil bantuan beserta pemadam kebakaran. Kapolres pun turun tangan, tapi bukannya untuk membantu, tatkala ia meminta kepada pimpinan damkar untuk membawa peralatan keselamatan hanya sebagai formalitas saja, dan itu pun terbukti. Si Ju mulai kesal kepada Kapolres serta damkar yang hanya bermain-main tak sungguh-sungguh ketika mereka menurunkan tali ke dalam lubang lalu meminta Subas untuk naik sendiri, dan hal ini merupakan ide pantek terkonyol. Dan beruntung si fotografer beserta si penjaga hutan mendukung ide si Ju untuk mengirimkan seseorang turun ke dalam lubang, sehingga Kapolres yang tak ingin baju coklatnya copot akibat desakan netizen nantinya, maka Kapolres tak mempunyai pilihan lain selain menuruti ide dari suara terbanyak. Meskipun dijanjikan naik jabatan dengan masa depan cemerlang, namun tak ada dari satupun petugas kepolisian yang bernyali untuk turun. Namun Kutan selaku orang yang tertua di antara para sahabat yang lain, maka Kutan bersedia untuk turun menyelamatkan Subas dan mengesampingkan keselamatan atas dirinya sendiri. இந்த கையில எப்படி பண்றாரு? எனக்கு சுத்தமா புரியல. ஓகேவா? பயப்படாத. Evakuasi yang dilakukan bukanlah hal yang mudah dikarenakan kontur tebing memiliki berundak tak beraturan. Ditambah lagi Kutan bukanlah orang yang berpengalaman di bidang ini dan hanya bermodalkan rasa sayang terhadap sahabatnya. நான் சொல்றது அவர்கிட்ட சொல்லுங்க. ரொம்ப வழுக்குது. இங்க வழுக்குதுடா. மெதுவா விட்டா போதும். மெதுவா. Pada kedalaman 80 meter tali penopang tubuh Kutan telah habis, maka pihak kepolisian menyuruh Kutan untuk naik ke atas menghentikan evakuasi. Namun Kutan berteriak bahwa ia akan melepaskan tali jika polisi menarik paksa tubuhnya, dan Kutan meminta penambahan tali untuk bisa terus turun ke bawah meski kadar oksigen terus menipis dan tentunya menghadapi hawa lubang yang semakin dingin.
Akhirnya Kutan pun melihat Subas di kedalaman 120 meter tersangkut pada batu lereng. Maka Kutan meminta untuk melonggarkan tali lalu segera turun menghampiri Subas nan telah berlumuran cairan merah. Dan ketika Kutan membuat simpul untuk mengangkat Subas, tiba-tiba saja Subas berhalusinasi akibat setan penghuni lubang lalu mencekik Kutan yang membuat mereka berdua terjatuh lebih dalam sehingga membuat tali tertarik secara mendadak mengakibatkan polisi yang di atas terseret ke dalam lubang. சத்தம் போட பாருங்கடா. ஐயப்பா. மேல தூக்குடா. Jatuh dengan ketinggian 120 meter tentunya mengakibatkan banyak sekali tulang yang patah. Terlebih lagi diangkatnya Subas hanya dengan seikat tali sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dan sialnya tali pengikat itu pun terjebak ke dalam celah batu yang membuat sahabat nan menarik di atas tentunya sangat terasa berat. Maka mereka menarik paksa sehingga kini Kutan juga terluka akibat benturan. Dan lebih parahnya, komunikasi yang hanya mengandalkan teriakan tanpa walkie-talkie membuat para penarik tali salah pengertian. Dan di sini Abilas yang seolah mendapatkan bisikan magis pun mendatangi para penarik lalu memberikan solusi untuk melonggarkan tali lalu berpindah dengan cepat. Dan benar saja apa yang diusulkan oleh Abilas membuat Kutan dan Subas berhasil ditarik kembali. Konyolnya petugas kepolisian demi formalitas dan citranya, maka mereka akan membawa Subas ke kantor polisi. Namun hal itu dicegah oleh pemandu wisata dan lainnya yang mengusulkan untuk membawa Subas ke rumah sakit agar segera bisa diobati. Solution எடுங்க. கொஞ்சம் Dikarenakan kurangnya fasilitas maka dokter menyarankan untuk membawa Subas ke rumah sakit umum guna mengobati perawatan trauma. Dan ketika Subas akan segera dirujuk, para wartawan pun semakin banyak berdatangan. Namun Kutan tidak memberikan keterangan serta penjelasan apapun. Keesokan harinya Kutan pun dimarahi habis-habisan oleh ibunya Subas karena selaku sahabat yang tertua tak bisa menjaga adik-adiknya. Namun Kutan tetap diam tak membantah walau sepatah pun. Beberapa hari telah berlalu dan kini Subas telah diizinkan untuk pulang ke rumah. Akan tetapi di setiap ia memejamkan mata, bayangan trauma itu selalu muncul menghantui yang membuat Subas harus dibawa ke dokter spesialis kejiwaan. சரி, இப்போ நான் சொல்றது செய்யுங்க. கண்ணை மூடவே முடியல. Si ibu yang pergi ke gereja pun terkejut mendengar cerita dari pendeta bahwa tindakan yang Kutan lakukan harus patut dicontoh oleh semua orang karena ternyata televisi nasional beserta surat kabar telah memberitakan perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan oleh Kutan. Sementara itu di rumahnya Kutan, para tetangga beserta anak-anak mulai mengintip dan memuji Kutan dari balik tembok. Dan sesaat kemudian sang ibu Subas datang mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permintaan maaf karena telah memarahi Kutan tempo hari. Seminggu kemudian lubang dapur iblis pun ditutup dengan besi. Dan tindakan yang benar ini pun mengapa baru kini dilakukan dan mengapa harus menunggu sebanyak 14 orang korban. Dan setelah itu baru dipasangi besi keamanan.
Sultan yang asli pun diberi penghargaan oleh pemerintah atas perjuangan serta pengorbanannya. Dan inilah wajah asli serta biografi asli anak-anak dari Menjumel yang mengalami tragedi nan takkan pernah mereka lupakan seumur hidupnya. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah ketika semua orang takut, tak berani, menganggap mustahil lalu menyerah, maka jadilah berbeda meski dihadapkan dengan sesuatu yang hampir tidak mungkin, karena bisa jadi keputusan yang terasa berat serta melawan arus itulah yang akan membawa pada kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan ayat ini menjelaskan bahwa tak ada kesulitan yang kekal dan akan selalu ada jalan keluar bagi kita yang tetap berjuang sampai titik darah penghabisan.